Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu akan kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan akan berbicara tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum, dan akan bersaksi kaki-kaki mereka bima kanu yaksibun, atas apa yang mereka perbuat dulu semasa hidup mereka. Ini adalah sebuah pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala bahwa di akhirat ada yang namanya hisab. Di akhirat itu ada yang namanya perhitungan tentang amal perbuatan kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun sekecil biji dzarrah, artinya walaupun kecil sekalipun, yarah, maka dia akan mendapatinya nanti di akhirat, dia akan menuainya nanti di akhirat. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Begitupun orang yang melakukan keburukan, dosa, maksiat, nanti di akhirat dia akan melihat dosa itu tertulis dalam amal catatannya. Makanya dalam surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala mengisahkan orang-orang kafir, orang-orang fasik yang ketika mereka itu membuka catatan amal mereka di akhirat, ma li hadzal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Ada apa dengan kitab ini? Buku catatan yang kami terima. Kenapa semua yang kami lakukan dulu di dunia pada jam sekian, hari sekian, pada tempat di mana, semuanya tertulis ada dalam kitab catatan amal yang kita buka pada saat itu. Nah, inilah mengingatkan kita bahwa semua yang kita kerjakan kelak akan ada pertanggungjawabannya. Jangankan harta, jangankan tahta, jangankan apa yang kita perbuat, yang melekat pada diri kita saja, semuanya itu akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anil na'im. Kelak kamu akan ditanya atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ada satu kisah yang mungkin sangat membuat kita terinspirasi untuk kita ini berhati-hati dalam menjalani kehidupan kita, karena semua akan ditanya. Orang kaya ketika dia mau meninggal, dia berwasiat kepada seluruh orang-orang yang ada di kampung. Duhai penduduk kampung, barang siapa yang mau untuk menemaniku saat aku meninggal dunia selama 40 hari di kuburan, dikubur bersamaku, maka seluruh harta warisan ini akan aku berikan kepada dia. Hartanya nggak sedikit, Pak, orang kaya ini. Dia bikin sayembara. Orang nggak ada yang mau mikir-mikir mau harta miliaran, triliunan, tapi kalau misalkan jaminannya ini adalah nemani mayit di kuburan, bukan di atas kuburan tapi dikubur bareng mayit selama 40 hari, ya tetap nanti dikasih fasilitas supaya bisa bernafas, dikasih fasilitas supaya dia bisa makan, ya nggak ada yang mau. Tahu-tahu ada orang yang hidup di hutan, di tengah hutan, dia yang cuma punya satu bekal. Apa dia punya bekalnya? Kapak. Ya, kapak yang biasa dia potong pohon, yang biasa dia untuk mungkin nyembelih hewan dengan kapaknya dia. Dia mengajukan diri, saya yang akan mendapatkan harta warisan itu dan saya yang akan menemani mayit selama 40 hari. Akhirnya orang yang bawa kapak itu, ya, dia membuka bajunya. Dia cuma mengenakan celana, ya. Karena mungkin supaya gak gerah, gak kotor, dia masuk ke dalam kuburan. Masuk ke dalam kuburan di hari pertama, ketika orang semua sudah meninggalkannya, datanglah sosok berpakaian serba hitam, ya, menurut dia seram. Ternyata itu adalah malaikat, malaikat yang bertanya di dalam kuburan. Ternyata malaikat itu mendatangi dia, bukan mendatangi mayitnya. Dia kaget, kenapa malaikat ini mendatangi saya? Kemudian ditanya oleh malaikat, siapa kamu? Saya Fulan bin Fulan. Apa yang kamu bawa? Saya bawa kapak. Kapakmu itu terbuat dari apa? Kapak saya terbuat dari besi, terbuat dari kayu. Mata pisaunya besi, gagangnya dari kayu. Besinya dari mana? Besinya dulu dibuat sama Fulan bin Fulan. Selesai. Hari pertama malaikat bertanya tentang besinya kapak. Hari kedua malaikat itu datang lagi kepada dia. Besinya itu berapa kamu beli dahulu? Sekian-sekian. Uangnya kamu dapat dari mana? Saya dapat dari orang tua saya. Orang tuamu kerja apa? Terus ditanya. Hari kedua ditanya tentang bagaimana dia membeli besi kapak itu. Hari ketiga ditanya sama malaikat tadi.
Kayunya kamu dapat dari mana? Kayunya ini saya dapat dari pohon. Pohon siapa? Pohon yang gak ada yang punya di hutan. Hari keempat datang lagi malaikat bertanya, kapak itu kamu gunakan untuk apa? Kapak itu aku gunakan untuk nebang pohon, untuk nyembelih hewan. Selama berhari-hari gak lepas pertanyaannya seputar kapak. Sampai hari ke-39, subhanallah, itu pertanyaannya berputar-putar seputar kapak sampai hari ke-39. Satu hari lagi dia akan berhasil mendapatkan triliunan harta daripada ahli waris. Ternyata tinggal satu hari dia keluar dari kuburan. Dia berteriak-teriak, saya nggak kuat, ambil semua harta ini, saya nggak mau. Cuman satu kapak, saya 39 hari ditanya malaikat, dia selesai. Bagaimana dengan harta triliunan ini? Bagaimana dengan harta yang banyak ini? Sampai kapan akan terus bertanya malaikat-malaikat di dalam kubur itu? Ini adalah sebuah renungan bagi kita bahwa satu kapak saja 40 hari nggak selesai ditanya. Bagaimana dengan baju kita? Bagaimana dengan rumah kita? Bagaimana uang yang kita dapatkan dari pekerjaan kita? Semua itu akan ada pertanggungjawaban dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu, Bapak Ibu sekalian, ulama mengajarkan kepada kita supaya kita nanti di akhirat itu ringan hisabnya, paling tidak ya. Kalau kita ini mungkin kalau dalam kategori orang yang masuk surga tanpa hisab jauh, kita ngaca. Tapi paling enggak kita minta, ya Allah ringankan hisab saya. Makanya kalau ada orang baca dalam sholatnya, baca surat Al-Ghasyiyah, ini ada amalan daripada ulama, tsumma inna ilaina iyabahum, tsumma inna alaina hisabahum. Di situ ulama mengatakan doa, Allahumma idkhilnal jannah bighairi hisab. Ya Allah, masukkan aku dalam surga tanpa hisab. Ketika ada orang baca surat Al-Ghasyiyah di akhir-akhirnya, maka kita disunahkan untuk baca doa, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisab. Ya Allah, masukkan aku ke surga tanpa hisab. Hadirin jamaah takziah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala.